membahas tentang perencanaan dan penganggaran keuangan sebuah negara. Perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran adalah 3 tahap utama dalam pengelolaan keuangan negara yang saling terhubung. Sistem ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan bertujuan memastikan penggunaan sebuah anggaran negara berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan juga akuntabel. Perencanaan menentukan arah pembangunan, penganggaran menerjemahkannya ke dalam APBN, dan pelaksanaan menjadi tahap realisasi oleh kementerian ataupun sebuah lembaga. Dalam praktiknya sendiri, digunakan beberapa pendekatan modern seperti yang pertama ada penganggaran berbasis kinerja yang berfokus pada hasil. Yang kedua ada kerangka pengeluaran jangka menengah atau MTEF yang berfokus pada keberlanjutan program. Yang ketiga ada penganggaran terpadu yang dimana ini adalah gabungan antara belanja operasional dan juga belanja modal. Yang pertama ada Renja KL atau Rencana Kerja Kementerian ataupun Lembaga. Renja KL ini sendiri adalah dokumen perencanaan tahunan yang menjadi turunan dari RKP yang berfungsi menjabarkan kebijakan nasional ke dalam program sektoral, menjadi dasar penyusunan anggaran dan juga menyelaraskan prioritas nasional yang berisikan kebijakan, program, indikator kinerja, target, dan juga kebutuhan anggaran. Yang kedua yaitu ada RKAKL atau Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian ataupun sebuah lembaga. RKAKL adalah dokumen yang menghubungkan perencanaan dengan anggaran secara detail yang berfungsi menjadi dasar penyusunan RAPBN, alokasi sumber daya, dan juga alat pengendalian sebuah anggaran. Yang berprinsip pada efisiensi, efektivitas, patuh pada aturan, dan juga sesuai dengan prioritas nasional. Prosesnya sendiri dimulai dari pagu indikatif, penyusunan, pembahasan DPRD, penyesuaian, yang diakhiri oleh finalisasi. Yang ketiga yaitu ada DIPA atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. DIPA adalah dokumen resmi pelaksanaan anggaran yang punya kekuatan hukum yang berfungsi menjadi dasar pelaksanaan kegiatan, alat kontrol anggaran, dan juga dasar pencairan dana yang berisikan sebuah identitas satker, alokasi dana, output, dan juga batas penggunaan. DIPA sendiri memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada DIPA induk, yang kedua yaitu ada DIPA petikan. DIPA ini sendiri bisa disebut dengan izin resmi untuk belanja. Tanpa DIPA, anggaran tidak bisa terpakai. Materi tersebut memiliki kesimpulan yaitu perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran merupakan satu kesatuan sistem dalam pengelolaan keuangan sebuah negara yang saling berkesinambungan. Renja KL menjadi dasar perencanaan program. RKKL menerjemahkannya ke dalam alokasi anggaran, dan yang terakhir adalah DIPA menjadi landasan hukum pelaksanaan anggaran. Seluruh proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan keuangan negara dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan juga akuntabel, serta benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang B, yaitu pelaksanaan anggaran, mekanisme pembayaran seperti SPP, SPM, atau SP2D, pengelolaan kas, pengadaan barang jasa, serta pengurusan hibah dan hutang. Pelaksanaan anggaran merupakan tahap realisasi dari seluruh proses perencanaan dan penganggaran. Pada tahap ini, program dan kegiatan yang telah direncanakan dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga sesuai dengan DIPA. Yang pertama itu prinsip pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan anggaran harus memperhatikan A. Akuntabilitas, B. Transparansi, C. Efisiensi, D. Aktivitas, dan yang E itu kepatuhan terhadap peraturan. Untuk yang kedua itu mekanisme pembayaran seperti SPP,
SPM atau SP2D. Pelaksanaan anggaran dilakukan melalui mekanisme administratif yang ketat, yaitu yang A. SPP, Surat Pemerintahan Pembayaran, diajukan oleh Ketua Kerja sebagai permohonan pembayaran. Untuk yang B itu SPM, Surat Pemerintahan Membayar, diterbitkan oleh penjabat berwenang setelah terverifikasi dokumen. Untuk yang C itu SP2D, Surat Pemerintahan Perencanaan Dana, dilakukan oleh Bendahara Umum Negara melalui KPPN sebagai dasar pencairan dana. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran negara memiliki dasar hukum yang bukti dan bukti administratif yang jelas. Untuk yang ketiga itu pengelolaan kas negara. Pengelolaan kas negara dilakukan oleh Bendahara Umum Negara dengan tujuan yang A itu menjamin ekuiditas negara, yang B itu menghindari kekurangan dana, yang C itu mengoptimalkan penggunaan kas. Kegiatan pengelolaan kas meliputi yang A itu perencanaan kas, cash forecasting, yang B itu pelaksanaan kas, yang C itu pengendalian kas. Pengelolaan kas yang baik meningkatkan efisiensi fiskal dan mengurangi biaya pembiayaan negara. Untuk yang keempat itu pendanaan barang dan jasa. Pengadaan barang jasa merupakan bagian penting dalam melaksanakan anggaran. Proses ini dilakukan untuk mematuhi kebutuhan pemerintah dalam menjalankan program pembangunan. Prinsip utama pengadaan meliputi A. Transparansi, B. Akuntabilitas, C. Efisiensi, D. Persaingan sehat. Sistem prosedur yang digunakan memungkinkan proses pengadaan dilakukan secara terbukti dan dapat diawali oleh publik. Untuk yang terakhir itu pengelolaan hibah dan utang. Pelaksanaan anggaran juga mencakup pengelolaan sumber pemberdayaan negara, yaitu yang A. Hibah yang tidak perlu dikembalikan, B. Utang yang digunakan untuk menutupi defisit. Pengelolaan hibah dan utang sesuai yang dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan resiko fiskal di masa yang akan datang. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Sistem akuntansi pemerintah pusat adalah sistem pencatatan dan pelaporan keuangan negara berbasis akuntansi akrual menghasilkan laporan yang akurat dan transparan. Yang kedua ada prinsip SAPP. Yang pertama akuntabilitas, transparansi, konsistensi, relevansi, keandalan, dan kepatuhan SAP. Yang ketiga ada basic akrual. Pendapatan diakui saat hak muncul, beban diakui saat kewajiban timbul, dan menunjukkan kondisi keuangan nyata. Keempat ada komponen SAPP. Yang pertama ada SAI instansi, yang kedua ada Bendahara Umum Negara, yang ketiga ada sistem pelaporan keuangan. Yang kelima ada tujuan SAPP, laporan keuangan andal dan transparan, tingkatkan kualitas pengelolaan keuangan, dukung pengambilan keputusan, dan wujudkan good governance. Dan yang terakhir ada hasil atau output SAPP. Yang pertama ada LRA, laporan realisasi anggaran, kedua neraca, ketiga laporan operasional, keempat laporan arus kas, kelima laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir CALK. Perkenalkan, nama saya Jessica Alfiana dengan NPM 256300049. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua poin materi, yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan laporan arus kas. Poin yang kedua ada pengawasan dan pemeriksaan audit oleh BPK atau APIP. Nah, langsung aja kita masuk ke poin yang pertama. Sederhananya, LKPP atau Laporan Keuangan Pemerintah adalah rapor tahunan pemerintah dalam mengelola APBN berdasarkan aturan terbaru. LKPP kita tuh sudah menggunakan standar akuntansi pemerintah kan, atau yang biasa disebut dengan SAP, yang berbasis akural. Nah, kira-kira kenapa harus akural? Karena dengan basis ini, pemerintah tidak hanya mencatat uang yang masuk dan keluar secara tunai,
tapi juga mencatat hak dan kewajiban yang timbul. Nah, tujuannya itu sangat jelas untuk memberikan gambaran kondisi keuangan negara yang lebih jujur, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat dan DPR. Kemudian, dalam LKPP terdapat 4 laporan utama yang saling berkaitan untuk memberikan potret keuangan yang utuh. Yang pertama, ada laporan realisasi anggaran. Ini adalah laporan berbasis kas yang membandingkan rencana anggaran dengan realisasinya. Di sini kita bisa melihat beberapa pendapatan negara dan beberapa memasuki materi yang kedua, yaitu pengawasan dan audit. Tentu aja laporan yang lengkap itu tidak cukup tanpa adanya pengawasan. Jadi, di sini peran pengawasan dan pemeriksaan menjadi krusial untuk menjaga setiap rupiah uang rakyat. Nah, terdapat 2 pilar nih. Yang pertama, BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian yang kedua, terdapat APIP atau yang disebut dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Nah, kita bahas yang BPK dulu. Nah, BPK ini sebagai auditor eksternal yang independen. BPK tuh bertugas memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan tersebut. Opini BPK ini yang menjadi standar apakah pengelolaan keuangan kita tuh sudah patuh pada aturan atau belum. Nah, yang kedua itu APIP, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah. Jika BPK bekerja di akhir, maka APIP bekerja dari dalam. Mereka berfungsi sebagai early warning system atau sistem peringatan dini untuk mencegah penyimpangan sejak tahap perencanaan dan membantu satuan kerja menyusun laporan yang berkualitas sebelum diperiksa oleh BPK. Nah, sebagai kesimpulannya, sinergi antara laporan keuangan yang transparan dan pengawasan yang ketat adalah kunci utama terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, laporan yang akurat. Kita juga tidak hanya mematuhi kewajiban administratif tentunya, tetapi juga memastikan kewajiban fiskal tepat sasaran demi kesejahteraan rakyat. Demikian pemaparan yang kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya.